ketemu lagi dengan kita di Bincang Seru Wijaya Putra Law Talk. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Mas Alif ya. Alif. Mas Alif, beliau ini adalah direktur dari Surabaya Children Crisis Center, benar nggak? Betul. Betul ya. Oke, jadi atau SCCC ya Mas? Iya. Yes, ya. Jadi Mas Alif ini sekarang menjabat menjadi direktur SCCC. SCCC itu apa sih Mas? SCCC itu lembaga bantuan hukum yang memang fokus terhadap isu-isu anak ya? yang berhadapan dengan hukum. Oke. Seperti itu. Jadi seperti pendampingan atau mungkin bantuan hukum lainnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Oke. Law Friends, kita tahu akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus yang mungkin Law Friends juga sudah tahu bisa dilakukan oleh seorang anak yang melakukan tindak pidana. Ya, mungkin terhadap keluarganya atau terhadap teman-temannya atau lingkungan sekitarnya lah. Ini juga menggelitik nih Mas Alif ya. Jadi kita di sini pengen tahu apa sih anak berhadapan dengan hukum itu, terus bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia sekarang ini khusus anak, apakah sudah bagus atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Oke, kita akan ngobrol lebih seru lagi. Mas Alif. Ya. Yang pertama, kita pengen tahu anak berhadapan dengan hukum itu apa sih? Jadi di dalam SPPA ya, sistem peradilan pidana anak, anak berhadapan dengan hukum itu dibagi menjadi 3 Mbak sebenarnya. Oke. Ada anak sebagai pelaku, sebagai korban, dan juga saksi. Oke. Seperti itu. Itu 3 jenis anak berhadapan dengan hukum. Betul. Definisinya seperti itu. Oke. Jadi anak sebagai, berarti bukan hanya sebagai pelaku ya? Karena kan sejauh ini mungkin secara awam anak berhadapan dengan hukum itu anak yang sebagai pelaku aja nih. Betul. Tapi ternyata sebagai korban dan saksi pun itu termasuk anak berhadapan dengan hukum. Betul. Oke. Kita kan tahu nih banyak banget kasus yang dilakukan oleh anak. Kan akhir-akhir ini kan seperti anak 14 tahun yang melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap ayah dan neneknya. Kemudian baru kemarin kayaknya itu di Sidoarjo juga anak membunuh ayahnya. Nah, kita pengen tahu nih Mas, kira-kira faktor apa sih kok anak ini bisa menjadi pelaku? Sebenarnya kalau kita ngomong faktor Mbak, itu banyak banget ya. Faktor itu banyak banget. Kalau kita ngomong anak berhadapan dengan hukum yang kategorinya ini pelaku ya. Pelaku ini juga banyak banget indikator atau faktor-faktornya dia melakukan sebuah tindak pidana. Nah, sepengalaman saya mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya anak-anak pelaku, banyak dari mereka itu dari keluarga yang memang tidak utuh atau bisa dikatakan sebagai anak-anak broken home salah satunya. Ya, kalau anak-anak zaman sekarang kan namanya broken home. Betul. Kedua, kurangnya edukasi atau penguatan dari orang tua itu sendiri. Bahasanya hal-hal yang boleh dilakukan, tidak boleh dilakukan. Itu tidak hanya ke anak pelaku saja, anak korban pun sama. Masih sangat kurang. Kenapa kita masih sering melihat ada sebuah kasus atau ini ya fenomena anak korban persetubuhan, terus pencabulan. Karena edukasi yang seperti itu masih dianggap tabu. Betul. Di sekolah-sekolah ini hanya memberikan edukasi terkait dengan bahaya narkotika, tapi tidak diberikan edukasi terkait dengan itu, Mbak. Itu juga penting. Itu sebenarnya hal yang mungkin menurut kita kayak sepele ya Mas ya. Kayak misalkan boleh atau tidak apa yang kita lakukan, kita boleh melakukan apa atau kita tidak boleh melakukan apa, itu kan hal-hal yang mungkin sepele dan saya yakin setiap orang tua pasti punya pakem masing-masing. Tapi ternyata dalam anak berhadapan dengan hukum itu mereka kekurangan hal tersebut. Jadi pola asuhnya ini yang salah nih. Pola asuhnya yang mungkin kurang tepat. Kurang tepat ya karena tidak utuh.
Ya, salah satunya itu. Dan sosialisasi dari pemerintah juga belum sampai ke bawah terkait dengan parenting. Mungkin nggak kalau sampai bawah ya. Kalau saya kok nggak yakin juga ya kalau misalkan seorang soal parenting itu sendiri, karena kan mungkin kalau sekarang orang kan itu kan lebih ke wilayah privasi masing-masing keluarga nih. Kalau masalah parenting kan, karena kan punya pakem masing-masing. Betul. Ternyata pemerintah juga harus punya andil. Iya, memang. Sekarang begini Mbak, di Surabaya ini kan ada yang namanya Puspaga RW. Iya kan? Iya, betul. Dicanangkan untuk itu. Nah, Puspaga RW ini salah satunya untuk bentuk-bentuk konsultasi terkait dengan permasalahan-permasalahan anak. Ketika orang tua ini sudah merasa aku wis mentok nih. Udah angkat tangan nih udah angkat tangan kan nih. Proses-proses itu butuh. Nah, pemerintah hadir di situ untuk proses seperti itu, Mbak. Terkait dengan penanganan. Ketika ngomong anak zaman sekarang, kita salah penanganan itu sudah dampaknya sudah sangat luar biasa. Betul. Soalnya anak zaman sekarang beda sekali dengan anak zaman saya ya. Ya, kalau saya kan 90-an gitu ya. Terus sekarang anak-anak zaman sekarang kan 2000-an gitu. Generasi Gen Z itu perlakuannya harus beda nih Mas. Kekerasan nggak boleh, terus dialusi juga nggak bisa. Nah, dengan faktor tadi ya, faktor utama ya, mungkin ketidakutuhan keluarga. Kira-kira faktor apa lagi yang bisa menjadikan anak ini sebagai pelaku atau sebagai korban tidak pidana? Lingkungan bisa. Lingkungan, terus sosial media yang sekarang menjadi faktor terbesar dalam tumbuh kembang anak, itu juga salah satunya media. Karena begini Mbak, kembali lagi ya, tak kembalikan lagi ke sentral poinnya adalah orang tua. Anak bisa mengakses gadget itu sudah sejak dia sangat kecil. Betul. Dan orang tua membiarkan itu untuk dilakukan. Nah, kembali lagi, ada batasan-batasan sampai mana nih orang tua memberikan akses-akses ini. Nah, problemnya adalah ketika kita ngomong anak yang mengakses gadget itu lebih pintar daripada orang tua. Betul, kadang-kadang orang tuanya lebih gaptek ya daripada anaknya. Nah, ketika hal seperti itu sudah dilakukan, kita tidak tahu apa yang dia lakukan di dunia sosial ini tadi, media sosial ini tanpa tadi. ada batasan itu sendiri ya. Betul. Karena kasus-kasus yang terjadi Mbak, contoh tawuran, contoh gangster dan lain-lain ya. Karena memang komunikasinya lewat HP semua. Ketemu di sini, terus nanti kita bahasa mereka ya. Kelompok ini dan kelompok ini kita nanti COD di sini. Itu kan semuanya dari situ. Munculnya sebuah pemicu terkait dengan adanya tawuran dan lain-lain kan senggol-senggolan di media sosial, dijadikan konten. Betul. Nah, biasanya ketika orang tua tidak bisa mengakses ke situ, terus bagaimana bisa mengontrol anak? Salah satunya kan itu lagi. Iya kan Mbak? Ya, ternyata susah ya jadi orang tua itu ya. Jadi karena ya kita dalam pola asuh itu kan membentuk anak mau jadi apa gitu ya Mas. Betul. Oke, tadi sosial media ya memang kita pasti pahami dan nggak bisa ditutupi lah. Kadang-kadang orang tua kan dikasih HP aja lah biar diem. Iya, betul. Kan biasanya gitu kan. Ada yang seperti itu. Nggak ada banyak Mas. Nggak hanya ada tapi banyak sekali yang seperti itu. Apalagi mungkin orang tua yang usianya juga mungkin muda ya. Kan kadang-kadang 20-an, 23 itu kan juga masih belum tuntas dengan masa lajangnya. Asik. Oke, Mas Alif, kalau misalkan saya pengen tahu nih dengan dua kasus yang tadi saya sampaikan aja deh. Anak 14 tahun berani, bukan tega ya. Kalau saya sih kok berani ya anak ini untuk melakukan tindak pidana sampai menghilangkan nyawa neneknya, ayahnya atau mungkin ibunya. Itu sebenarnya kalau dari pengalamannya Mas Alif mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum itu ada apa sih di benak mereka itu kok sampai mereka berani melakukan hal seperti itu, atau memang itu hasil dari pola asuhnya atau ada faktor-faktor pemicu lainnya, mungkin
tekanan dari orang tua yang katanya harus berprestasi nih. Tapi kan mungkin itu bisa apakah sampai berani menghilangkan nyawa gitu loh. Jadi kan begini Mbak, kita harus menelaah lagi ya terkait dengan anak ini. Anak ini kan tidak bisa dikatakan sebagai seseorang yang mempunyai kecakapan dalam berpikir 100%. Oke, itu harus digarisbawahi Kita ya. sepakat ya di situ ya, Sepakat di situ ya. Makanya kenapa ada sebuah sistem peradilan pidana tersendiri terhadap anak, karena ada faktor itu satu. Kedua, kita tidak bisa memungkiri bahwasanya sebuah sosial media ini sudah memberikan gambaran yang tidak baik terhadap anak itu sangat masif, Mbak. Kekerasan itu ada. Betul. Terus contoh-contoh di sosial media yang tidak seharusnya ditonton oleh anak segala macam itu banyak sekali. Nah, saya sangat yakin si anak ini tidak punya niatan untuk melakukan hal seperti itu, Mbak. Tapi apakah dia itu punya kontrol terhadap dirinya untuk melakukan hal seperti itu hingga sampai melakukan tindakan yang sampai menghilangkan nyawa seseorang? Contoh kasus di Pasuruan yang saya dampingi, Mbak. Perkelahian 1 lawan 1. Yang mana dia itu awalnya tidak punya niatan untuk membunuh, tapi sampai meninggal. Yang seharusnya itu hanya dipukul 3 kali saja di bagian dada, kepala sama rahang. Sudah 3 kali pukulan dia jatuh dan itu meninggal. Dia secara mensre ada niat untuk membunuh, tidak ada. Nah, dikembalikan lagi, apakah dia berpikir ini nanti tak bunuh dengan cara seperti ini segala macam dan lain-lain? Apakah ada seperti itu? Kalaupun ada pemikiran seperti itu, ya memang perilaku-perilaku yang seperti ini yang harus dilakukan rehabilitasi secara serius. Ada perilaku yang sudah menyimpang sangat luar biasa nih. Betul. Gitu loh. Jadi tapi kebanyakan anak-anak yang sebagai pelaku itu mereka tidak tidak ada niatan. Tidak ada. Jadi seperti yang diceritakan Mas Alif, mukul bagian dada terus rahang itu bisa mengakibatkan korbannya meninggal tuh mereka nggak tahu ya. Nggak tahu. Pukulannya itu hanya dada 1 sekali, rahang sekali sama di bagian kening. Situ. 3 kali pukulan udah hilang tuh. 3 kali pukulan. Nah, aku kan sampai berpikir gini, loh, kamu punya niat enggak, Dek, untuk melakukan hal seperti itu? Enggak ada niat sama sekali, Mas. Gara-gara cuman player motor, Mas, di depan rumah, ditegur. Terus akhirnya cekcok segala macam, pukul-pukulan di situ. Nah, anak-anak ini kan tidak bisa mengukur ketika dia melakukan ini akibatnya nanti sampai seperti ini atau begini kan enggak bisa mengukur. Beda dengan kita ya. Betul. Orang-orang yang sudah dewasa ini kan ketika nanti tak pukul bagian ini kemungkinannya akan seperti ini. Anak-anak tidak bisa mengukur itu, Mbak. Karena belum cakapan tadi ya. Betul. Untuk berpikir terus mereka mengukur resiko itu mereka belum tahu ya. Enggak bisa. Oke. Makanya kami tuh kalau di Bincang Seru tuh kayak masa anak-anak ini kok sampai berani ya gitu loh, sampai heran kayak kok sampai menghilangkan nyawa keluarganya sendiri. Apakah dia berpikir nggak ya, ternyata seorang anak itu memang dia nggak bisa mengukur resiko sampai segimananya gitu ya. Kecakapannya itu masih belum sampai ke sana. Makanya di SPPA pun ada kategori-kategori ya. Anak yang bisa mempertanggungjawabkan sebuah tindak pidana itu umur berapa sampai berapa. Terus yang mempertanggungjawabkan dan bisa ditahan itu umur berapa sampai berapa. Terus yang hanya tindak pidana sudah dilakukan tapi tidak diproses secara hukum atau langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi ketika ada sebuah perilaku yang menyimpang terhadap anak ini sangat luar biasa, ditempatkan di situ atau dikembalikan langsung kepada orang tua, tergantung di penelitian bapaknya tadi. Oke, menarik ini ya. Friends, kita bicara tentang sistem peradilan pidana anak ini kan berarti ada perlakuan khusus nih, Mas.
Ya harusnya ada perlakuan khusus, tapi saya nggak tahu nih, karena saya belum punya pengalaman apa-apa tentang pendampingan anak. Jadi kalau misalkan nih kasus-kasus anak seperti yang sekarang ini sampai menghilangkan nyawa, itu apakah dalam sistem peradilan pidananya mereka diproses pasti dipidana, atau dengan faktor-faktor ketidakcakapan mereka untuk berpikir mengukur resiko itu apakah ada kemungkinan besar diringankankah atau seperti apa? Ya. Kita lihat lagi kategori anak ini kan ada beberapa nih Mbak, kalau di SPPA ya. Ketika dia sudah berumur 14 tahun ke atas, dia bisa mempertanggungjawabkan sebuah tindak pidananya tadi. Dan bisa ditahan. Berarti mulai 14 tahun. Tapi dalam hal ini proses penuntutan tidak bisa disamakan dengan orang dewasa. Contoh nih, ketika kita ngomong perkara pembunuhan ya. Pembunuhan ancaman hukuman 15 tahun. Itu kan mentoknya, ancaman mentoknya, maksimalnya. Nah, di perkara anak tidak boleh dimentokkan 15 tahun. Mentoknya itu 7 tahun. Setengahnya. Setengah dari itu. Itu aturannya memang seperti itu, Mbak. Seperti itu. Ada pengecualian. Nah, kembali lagi ketika ngomong anak, ini kan tidak bisa kita melihat ini sudah membunuh segala macam dan lain-lain. Kalau dia masih di bawah 12 tahun, contoh 10 tahun, 11 tahun, dia melakukan sebuah tindak pidana, ya itu tidak bisa dipidana, Mbak. Seperti halnya orang yang gangguan jiwa. Seperti itu. Jadi meskipun dia misalkan usia 11 tahun ya, melakukan sampai membunuh gitu ya, berarti dia tidak bisa dipidana. Terus apa yang dilakukan dalam proses hukumnya? Nah, dalam proses hukumnya ini biasanya Mbak itu ditempatkan di tempat-tempat rehabilitasi. Jadi tidak serta-merta langsung dikembalikan kepada orang tua. Rehabilitasinya itu seperti apa, Mas? Kalau proses rehabilitasinya itu lebih ini sih Mbak, kalau secara teknis ya, karena ada tempat-tempatnya tersendiri. Tapi yang biasanya dilakukan itu adalah proses rehabilitasi terkait dengan psikososialnya. Lebih ke situ ya. Ya, perilaku yang seperti ini yang akan direhabilitasi. Seperti itu. Contoh Mbak, kasus persetubuhan ini ya, persetubuhan dengan ancaman yang memang lumayan berat. Persetubuhan terhadap anak juga, pelaku anak, korban anak. Banyak itu. 10 tahun dan 11 tahun, dua anak. Itu otomatis langsung ditempatkan di tempat rehabilitasi, Mbak. Karena tidak bisa mempertanggungjawabkan pidananya tadi. Yang 14 tahun tetap jalan prosesnya. Nah, ini nanti untuk proses-proses ini dari penelitian Bapas itu menunjukkan bahwasanya anak ini ada kecenderungan seperti ini. Ada faktor ini. Nah, tempat rehab tadi melakukan proses-proses rehabilitasi terkait dengan kecenderungan yang tidak baik yang dilakukan oleh anak. Jadi kayak mungkin perilaku yang menyimpang. Betul. Ya, mungkin secara interaksi sosial atau kecenderungan mungkin suka melakukan hal-hal yang mungkin negatif ya, kayak mungkin sering memukul atau kebiasaan-kebiasaan yang muncul karena pola asuh itu sendiri. Betul. Nah, Mas Alif tadi kan disampaikan bahwa ancaman pidana yang diterapkan di sistem peradilan pidana anak itu setengah dari ancaman pidana maksimalnya. Sistem peradilan pidana anak ini kan banyak mungkin kemudahan daripada yang dewasa nih. Apakah itu juga menjadi faktor anak itu nggak apa-apa deh aku ngelakuin ini, toh nanti mungkin aku juga cuma direhab atau mungkin aku nggak mungkin di penjara, itu menjadi salah satu faktornya nggak sih Mas, banyaknya kasus-kasus sekarang? Kalau dari kacamata anak Mbak ya, jangankan melihat ke sana, mereka melakukan sebuah tindak pidana pun mereka kadang tidak sadar bahwasanya ini tindak pidana loh, ini tidak benar loh, seperti itu. Cuman ada pihak-pihak lain yang biasanya menunggangi hal-hal seperti ini. Di kasus-kasus anak yang beberapa kali kita dampingi ya, ada kasus narkoba yang mana dia menjadi
kurir atau pengedar. Dimanfaatkan oleh bandar-bandar tadi. Ketika dia ini anak dan ditangkap, hukumannya pasti berbeda dengan dewasa. Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini. Jadi yang tahu itu yang dewasa. Dimanfaatkanlah anak ini dalam kondisi yang seperti itu untuk kemudahan proses hukumnya nanti. Tapi kalau secara langsung dari anak sendiri mengetahui bahwasanya aku masih anak nih, aku melakukan sebuah tindak pidana nanti paling hukuman sekian, paling nggak di penjara gitu. Saya yakin nggak sampai ke situ, Mbak. Nggak sampai kayak nggak apa-apa deh aku membunuh, atau nggak apa-apa deh aku melakukan tindak pidana misalnya pelecehan seksual gitu ya, nggak apa-apa deh nanti paling ya direhab gitu, nggak sampai ke situ kan mereka, karena mereka juga mungkin nggak paham ya Mas ya dengan aturan atau sistem peradilan yang sekarang ini. Ya karena takutnya kan apalagi sosial media yang mungkin banyak sekali berita-berita yang mungkin belum waktunya dikonsumsi sama anak-anak nih kan. Jadi kan mungkin nggak apa-apa deh aku melakukan ini nanti nggak di penjara, itu takutnya seperti itu, ternyata nggak sampai ke situ kan Mas. Sampai ke situ. Karena beberapa kali Mbak yang kasus ini ya undang-undang darurat pun sama. Dia nggak tahu bahwasanya dia ketika membawa senjata tajam di halayak umum atau halayak ramai itu tidak diperbolehkan di undang-undang. Dia nggak tahu, dia dibawa aja begitu aja. Tapi kan memang dia enggak tahu terkait konteksnya dengan apa? Itu. Konteksnya jago-jagoan gitu. Konteksnya memang sebenarnya mau berangkat untuk tawuran. Niatnya mau tawuran. Cuman dalam hal ini kan tidak terjadi karena musuhnya enggak datang. Terlanjur bawa nih ya kan. Nah, dari situ yang dikenakan kan undang-undang daruratnya, Mbak. Iya, betul. Iya kan? Dia membawa apa yang namanya celurit segala macam di tempat umum itu kan buat apa? Iya, makanya kan begitu. Lah, banyak itu Mas, apalagi kan ya gangster itu sekarang kan. Nah, itu anak-anak itu enggak tahu kalau itu pidana. Enggak tahu mereka. Tapi mereka tahu enggak kalau tawuran itu enggak boleh? Secara ini Mbak ya, secara hukumnya mungkin mereka belum tahu. Tapi kalau di masyarakat ya tahunan memang tidak dibolehkan. Wong bertengkar aja tidak boleh kok gitu loh. Kenapa kok harus bertengkar? Dalam nilai-nilai norma-norma di masyarakat mereka memang kan tidak diperbolehkan. Tapi di dalam undang-undang sekarang loh Mbak, tidak usah ngomong anak-anak. Orang dewasa pun belum tentu kok mereka ini mau membaca aturan-aturan atau undang-undang. Banyak yang nggak tahu dong. Iya. Dan masyarakat kita ini kan tahu undang-undang atau tahu aturan ketika dia itu menjadi korban atau pelaku. Betul. Itu. Kita nyari tahu tuh kalau kita dalam permasalahan itu sendiri. Betul. Baru nyari tahu ya. Tahu pasal 114. Karena ada sanak saudaranya. Iya. Gitu-gitulah Mbak. Itu yang menjadi miris di Indonesia seperti itu. Gitu. Nah, dengan kondisi yang seperti itu tadi ya Mas ya, tapi kan kalau katanya kalau kita sudah di negara hukum itu kan semua orang itu dianggap tahu hukum. Betul. Iya kan? Betul. Meskipun ya dalam kenyataannya itu banyak sekali masyarakat yang nggak tahu ada aturannya, ada undang-undangnya. Kadang-kadang kan kita yaitu tahu karena mencari tahu karena kita dalam masalah itu sendiri. Nah, kalau menurut Mas Alif nih, mungkin ada pendapat atau sekalian closing statement aja. Jadi dengan kondisi sistem peradilan pidana anak atau sistem hukum di Indonesia yang sekarang mungkin banyak sekali kita belum paham hukum itu seperti apa Mas pandangannya? Mungkin khususnya untuk anak itu sendiri. Jadi begini Mbak, sebenarnya kita ya terkhusus STTC ini pengennya ini kan memang ke depan ada yang namanya program sekolah ramah anak. Ya kan. Nah dari turunan dari Merdeka Belajar, sekolah ramah anak segala macam. Nah kita itu pengennya ada edukasi lebih terkait dengan undang-undang, aturan terhadap anak-anak ini yang berpotensi melakukan sebuah tindak pidana. Entah itu terkait dengan menjadi korban
atau saksi atau pelaku ini apa saja sih? Terus ketika kalian menjadi seorang yang melakukan sebuah tindak pidana, hukumannya apa? Terus ketika kalian menjadi korban, itu akibatnya apa? Iya, betul. Nah, itu harus benar-benar ditanamkan dari sekolah. Nilai-nilai itu memang harus dari sekolah. Karena potensi anak yang melakukan itu ya usia sekolah, iya, SMP, memang SMP, SMA itu kan beranjaknya menjadi anak mencari jati diri yang ya, sangat betul. inilah. Nah, ketika tidak bisa mengarahkan ke arah-arah yang baik, akhirnya kan ke situ Mbak larinya. Nah, untuk melakukan hal seperti itu memang agak susah. Karena ya itu tadi, ketika kita ngomong kekerasan seksual, entah itu pencabulan, persetubuhan atau kekerasan gender berbasis online, sekarang ini kan sangat marak. Masyarakat kita masih menganggap itu sangat tabu. Apakah ini pantas ketika ini dilakukan sosialisasi di sekolah? Padahal itu memang sangat butuh. Harusnya ya, sesuatu yang tabu itu sekarang berarti ya kita harus edukasi itu tidak hanya kan biasanya sekolah-sekolah kan hanya narkotika terus bullying aja. Betul. Gitu ya. Tergantung kemasan sih Mbak kalau saya berpikirnya. Kalau ngomong ini sangat tabu, tergantung kemasannya seperti apa, kita pendekatannya bagaimana gitu loh. Karena kalau kita ngomong kekerasan ini ya, kekerasan seksual berbasis gender ini Mbak, kekerasan gender berbasis online ya, di online ini sangat luar biasa Mbak. Jadi contoh anak-anak ini dilakukan grooming, terus disuruh foto, kirim foto segala macam. Jejak digital ini kan tidak bisa hilang Mbak. Betul. Kita harus melihat ke depan seperti apa. Nah, ketika di dunia pekerjaan ada CV kita segala macam, yang dilihat itu dari sosial media kita loh. Apa sekarang gitu ya Mas ya, penilaian orang itu ya. Betul. Apa yang pernah kita lakukan di sosial media kita. Lah ketika mohon maaf nih Mbak, ketika ada adik kita yang menjadi korban kekerasan gender ya berbasis online untuk seksual dan lain-lain, foto, mohon maaf nih, foto telanjang dada segala macam, terus diupload di sosial media sehingga orang-orang tahu masa depan terkait dengan pekerjaan, karir dan lain-lain ini kan akhirnya terbatas di sini. Nah, ini yang harus kita sadarkan. Gitu loh. Terkait dengan ini ya, terkait dengan hukumnya. Ya terkait hukumnya pasti ada jalan yang lain, dalam arti contoh ketika ada orang yang ini ya menyebarluaskan foto pribadi kita segala macam, ada undang-undang ITE dan lain-lain, tapi harus ada edukasi seperti itu. Dan anak-anak pelaku ini sangat rentan banget Mbak untuk anak-anak pelaku ini sekarang. Tidak hanya narkoba ya. Iya betul. Anak pelaku ya narkoba juga sebagai pelaku juga nantinya ketika diproses hukum kan begitu. Iya. Padahal dia sebagai penyalahguna. Nah, kan begitu Mbak. Ya, kalau kita ngomongin sistem peradilan anak ini memang ya itu ya Mas. Sebenarnya mungkin secara aturannya sudah oke nih. Nah, mungkin ada faktor-faktor tertentu yang lebih besar lagi, tidak hanya faktor hukumnya ya. Kalau ngomongin anak kan yaitu pola asuh dan pendidikan, mungkin edukasi yang dianggap tabu itu belum gencar dilakukan ya. Mungkin dari SCCC ini khususnya di Surabaya, mungkin Mas Alif yang dikomandani Mas Alif, SCCC bisa melancarkan program sekolah ramah anak. Ini memang dari pemerintah sih Mbak. Cuman kita memang berusaha untuk ikut andil dalam proses-proses seperti itu. Oke, siap. Karena semangatnya luar biasa. Menarik sekali ya Love Friends. Jadi memang kalau ngomongin tentang anak itu tidak ada habisnya. Karena kan anak kan pasti kan harapan orang tuanya, harapan kita semua supaya generasi ke depan itu lebih baik lagi ya Mas Alif ya. Oke. Gitu Love Friends, semoga ini bermanfaat. Kita juga harus gencar mengedukasi anak-anak kita, teman-teman kita atau masyarakat luas untuk tahu atau sadar hukum. Ya, jadi kita di negara hukum, kita dianggap paham semua hukum yang ada di Indonesia ini. Oke. Terima kasih Mas Alif sudah hadir di Bincang Seru Wijaya Putra Law Talk. Kita akan ketemu di lain waktu dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Semoga ini tidak putus dari
sini aja ya Mas. Kita juga mungkin di Fakultas Hukum bisa ikut mengedukasi. Monggo, kita kan sudah masih ada kerjasama nih. Betul, ya. betul. Jadi kita tidak hanya podcast, mungkin ada hal-hal lain yang bisa kita lakukan bersama. Oke, gitu ya Love Friends. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. See you.